Baiklah, ini adalah RPS, rencana pembelajaran semester mata kuliah ekonomi sumber daya alam. Nah, ini adalah mata kuliah semester 5 dengan jumlah SKS adalah 2. Jadi di sini ada 3 dosen mengampu, tapi untuk RPS-nya kita sama ya. Nah, untuk CPMK udah, deskripsi mata kuliah udah. Nah, di sini mungkin Ibu juga gambarkan sedikit saja ya. Jadi di sini seperti biasa ada 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama nanti Ibu yang menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran semester pada mata kuliah SDL. Diskusi kelas, penjelasan silabus, aturan tugas kuliah dan strategi pembelajaran yang dilakukan secara WA dan Google Classroom yang telah kita buat sebelumnya. Google Classroom untuk menyimpan tugas, WA untuk diskusi tanya jawab. Nah, di sini nanti ada 14 pertemuan, di mana pertemuan kedua ini nanti Ibu yang menjelaskan. Dimulai daripada pertemuan ketiga mengenai fungsi lingkungan, kemudian kaitan antara kemiskinan, industrialisasi dan pengembangan sumber daya alam, ukuran kelangkaan dan klasifikasi SDA, konservasi SDA, dan pengaruh berbagai variabel ekonomi terhadap konservasi SDA. Itu presentasi kelompok, di mana nanti kelompok menyediakan PPT serta makalah. Tapi untuk makalah nanti dikumpulkan setelah presentasi selesai, karena akan ada revisikan. Jadi yang penting adalah PPT-nya. Jadi ini kelompok 3, pertemuan 3 kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Sistem yang kita gunakan sama, yaitu student center learning, presentasi kelompok, diskusi interaktif, dan penyampaian materi. Nah, di sini juga ada bobot. Nah, bobot di sini yaitu 3%. Nanti di pertemuan kelima 3% dari pertemuan 2 sampai ke pertemuan 15 kecuali UTS dan UAS. Nah, nanti di pertemuan 5 dan pertemuan 13 ada kuis yang nilainya adalah 5%. Ini ya UTS. Nah, nanti kembali lagi ini kelompok 1 pengelolaan SDA, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, untuk masalah dalam SDA di pertemuan 14 nanti Ibu yang akan menjelaskan. Jadi kita pakai bukan mahasiswa yang presentasi, tapi Ibu. Kemudian yang ke-15 adalah studi kasus. Jadi saudara silakan download nanti jurnal yang merupakan salah satu bagian dari materi ekonomi sumber daya alam. Di mana jurnal ini kebetulan yaitu hasil dari penelitian Ibu mengenai bagaimana dampak dari adanya pajak karbon, pajak CO2 jika diterapkan di Indonesia, walaupun sampai saat sekarang belum diterapkan di Indonesia. Gitu. Ini nanti kita bahas ini di pertemuan 15. Untuk buku ini ya, silakan baca sendiri. Nanti silakan ada tuh di internet bukunya ada. Jadi silakan beli atau usahakan untuk mendapatkan buku. Ini seperti biasa nanti baca sendiri. Nah, ini yang penting yaitu aspek penilaian. Aspek penilaian itu bobot nilai keaktifan 20%, di mana kehadiran 10% dan sikap 10%. Kemudian nilai praktek 30%. Jadi dari tugas terstruktur ini yaitu kelompok dan mandiri yaitu yang individual. Tambah dengan kuis yaitu 10%. Jadi totalnya untuk yang proses yaitu 50% dan untuk hasil yaitu 50%, UTS dan UAS 20-30. Sehingga nilai akhirnya adalah 100. Jadi mungkin itu yang akan kita jalankan selama 15 pertemuan lagi. Nah, untuk
Untuk tata cara menghubungi dosen, silakan buka link dari yang Ibu jelaskan. Ini. Di sini Bapak Gusra Basir itu menjelaskan bagaimana etika menghubungi dosen melalui chat atau telepon. Silakan baca dan pahami baik-baik. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Nanti kita masuk ke sistem diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.